Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 20 Februari 2026, hari Jumat sesudah Rabu Abu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, persembahan yang Kau kehendaki ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina. Ajarilah kami berpantang dan berpuasa, dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai putra dan putri Bapa yang satu dan sama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu berada bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari Jumat sesudah Rabu Abu, gereja mengajak kita untuk semakin menyelami makna puasa dan pantang. Melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Pertanyaan ini membuka pemahaman baru tentang puasa. Puasa bukan sekedar kewajiban lahiriah, tetapi ungkapan relasi dengan Tuhan. Yesus menegaskan bahwa puasa memiliki makna rohani yang dalam, tergantung pada waktu dan sikap hati kita. Yesus menjawab dengan perumpamaan mempelai. Selama mempelai masih bersama mereka, para sahabat bersuka cita. Puasa bukan ritual kosong, mereka respons iman terhadap kehadiran atau ketiadaan Tuhan. Puasa sejati lahir dari kerinduan akan Allah, bukan dari kewajiban semata. Tanpa relasi dengan Tuhan, puasa mudah menjadi formalitas dan kebanggaan rohani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus bersabda bahwa akan tiba saatnya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada saat itulah akan mereka berpuasa. Ini menunjuk pada penderitaan dan wafatnya. Masa prapaskah adalah masa mengenang kehilangan itu, kehilangan kehadiran Yesus secara fisik, namun sekaligus masa merindukan kebangkitannya. Puasa membantu kita menyadari kekosongan batin dan membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Puasa yang dikehendaki Tuhan bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan diri dari kata-kata yang melukai, menahan ego dan kesombongan, menahan diri dari sikap menghakimi.
Dengan puasa seperti ini, hati kita dimurnikan dan relasi dengan sesama dipulihkan. Yesus mengajarkan bahwa iman kekatolikan bukan hanya tentang kesedihan, tetapi juga sukacita. Puasa dalam masa prapaskah bukan penolakan terhadap sukacita, melainkan jalan menuju sukacita yang sejati, yakni hidup yang berpusat pada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Jumat sesudah Rabu Abu mengingatkan kita bahwa puasa bukan sekadar aturan, tetapi sarana untuk membangun relasi yang lebih mendalam dengan Tuhan. Puasa yang sejati menumbuhkan kerendahan hati, empati, dan kerinduan akan Allah. Semoga puasa dan pantang kita selama masa prapaskah ini sungguh mengubah hati dan mengarahkan hidup kita semakin terarah kepada Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memanggil kami untuk berpuasa dan bertobat dengan hati yang tulus. Jauhkan kami dari puasa yang kosong dan munafik, dan bimbinglah kami pada puasa yang memurnikan hati. Kuatkanlah seluruh umat-Mu, mereka yang berjuang mengendalikan diri, mereka yang merasakan kekosongan batin, dan mereka yang rindu akan penghiburan-Mu. Semoga masa prapaskah ini kami semakin dekat dengan Putra-Mu dan menemukan sukacita sejati dalam kasih-Nya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.